Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Azra akan menjelaskan tentang migrasi bahasa. Untuk mencapai tempat-tempat sekarang, penutur-penutur bahasa Proto harus berpindah tempat dari suatu wilayah Proto yang menjadi tempat asal penutur-penutur bahasa itu. Suatu bahasa dapat menyebar luas ke suatu daerah baru tanpa migrasi dari pendukungnya. Karena faktor-faktor tertentu, semua penduduk daerah yang didatangi oleh segelintir emigran yang baru meninggalkan bahasanya dan menerima bahasa baru dari para emigran yang kecil jumlahnya. Yang pertama ada kelompok bahasa. Bahasa-bahasa kerabat tidak memperlihatkan kemiripan yang sebanding antara sesamanya. Ada bahasa yang lebih dekat hubungannya dengan bahasa lain, sedangkan dengan bahasa yang lain hubungannya lebih renggang. Karena itulah dilakukan pengelompokan bahasa untuk menemukan relasi-relasi tersebut. Ada dua kelompok bahasa, yaitu kelompok kecil dan kelompok luas. Kelompok kecil adalah kelompok bahasa yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan yang erat secara timbal balik dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Anggota-anggota kelompok kecil sifatnya setara. Kelompok-kelompok kecil yang setara itu berasal dari suatu bahasa proto yang sama. Kelompok kecil tersebut bersama-sama dengan bahasa protonya membentuk sebuah kerabat sederhana. Yang kedua, kelompok luas. Beberapa bahasa proto dapat membentuk sebuah kelompok kecil dengan satu bahasa proto lain. Hierarki dari kelompok-kelompok kecil yang bertingkat-tingkat ini disebut kelompok luas. Sedangkan kerabat bahasa yang terjadi karena kelompok luas disebut kerabat luas atau complex family. Yang kedua ada teori kultur Kreis. Tokoh-tokoh yang terkenal adalah F. Graebner, Ankerman, Foy, Wilhelm Schmidt, dan Cooper. Dasar konsepsi teori ini adalah asumsi tentang adanya kultur Kreis yang dapat diterjemahkan dengan lingkaran kebudayaan. Sebuah lingkaran kebudayaan terbentuk karena kesamaan tertentu dalam unsur kebudayaan atau trait yang meliputi dua kriteria utama. Yang pertama, kriteria kualitatif. Kriteria kualitatif diperoleh dengan membandingkan tiap-tiap unsur kebudayaan dari dua kebudayaan atau lebih. Perbandingan ini berusaha untuk membedakan ciri-ciri khusus dari setiap pokok kebudayaan. Yang kedua ada kriteria kuantitatif. Kriteria kuantitatif tergantung dari kriteria kualitatif. Kriteria kualitatif diperoleh dengan kuantitatif diperoleh dengan menjumlahkan semua kriteria kualitatif yang sama dari sejumlah trait yang dibandingkan. Kemudian ada Sprakenkreis. Wilhelm Schmidt, seorang tokoh aliran kultur Kreis, telah mencoba menerapkan konsep aliran ini ke dalam bidang bahasa. Dalam penelitiannya mengenai bahasa Australia, ia mencoba menghubungkan data-data kebahasaan dengan kultur Kreis. Lingkaran-lingkaran yang tercipta karena kesamaan unsur-unsur bahasa itu disebut Sprakenkreis. Selanjutnya ada teori migrasi bahasa. Teori migrasi bahasa dikembangkan dengan menggunakan metode subgrouping, Stambam teori, dan leksikostatistik sebagai landasannya. Teori migrasi bahasa didasarkan pada dua dalil, yaitu yang pertama, wilayah asal bahasa-bahasa kerabat merupakan suatu daerah yang bersinambung. Yang kedua, jumlah migrasi yang mungkin direkonstruksi akan berbanding terbalik dengan jumlah gerak perpindahan dari tiap bahasa. Selanjutnya ada migrasi. Kesatuan ukuran bagi bermacam-macam migrasi bahasa adalah gerak atau move. Yang dimaksud gerak adalah tindakan yang diperlukan oleh sebuah bahasa untuk menghasilkan suatu migrasi. Bahasa yang dipakai dalam suatu daerah yang baru karena hasil sebuah migrasi disebut instruksi. Sedangkan unit bahasa tadi yang bergerak keluar dari daerah bahasa yang asli disebut unit migratif. Migrasi dapat terjadi karena dua hal berikut. Yang pertama, sejumlah penutur suatu bahasa bergerak keluar wilayah asli dan menduduki suatu daerah tertentu. Migrasi semacam ini disebut migrasi positif. Yang kedua, sejumlah penutur bahasa lain berpindah ke wilayah suatu bahasa sedemikian rupa sehingga memisahkan bahasa tadi menjadi dua daerah atau lebih. Migrasi semacam ini disebut migrasi negatif. Selanjutnya ada satuan distribusi. Satuan wilayah bahasa membentuk kesatuan distribusi. Bila bahasa-bahasa kerabat menyebar sedemikian rupa sehingga orang-orang bisa berpindah secara langsung dari suatu daerah bahasa kerabat ke daerah bahasa kerabat yang lain, maka bahasa-bahasa itu membentuk satu mata rantai atau chain. Satu mata rantai kurang-kurangnya terdiri dari dua bahasa. Untuk menyatakan suatu distribusi yang terdiri dari sebuah mata rantai akan dipergunakan lambang C, sedangkan jumlah satuan mata rantai dinyatakan dengan subskrip A, B, dan sebagainya. Jadi CA, CB, dan seterusnya. Bila suatu bahasa kerabat tidak menjadi anggota suatu
mata rantai dengan bahasa kerabat yang lain, maka ia membentuk suatu kesatuan yang terpisah. Untuk menyatakan suatu distribusi yang terpisah dinyatakan dengan lambang S. Tiap satuan yang terpisah dalam suatu distribusi dinyatakan dengan subskrip A, B, dan seterusnya. Misalnya SA, SB, dan seterusnya. Jadi, distribusi suatu kelompok bahasa, entah kelompok kecil atau kelompok kompleks, adalah keseluruhan jumlah dari semua C dan S. Sebab selanjutnya yaitu negeri asal kerabat sederhana. Bagi setiap distribusi yang terdiri dari 2 unit atau lebih dapat diturunkan sejumlah hipotesa. Setiap hipotesa terdiri dari 2 bagian, yaitu penentuan suatu negeri asal dan gerak. Berikut adalah contoh hipotesa-hipotesa. Yang pertama, distribusi SASB. Bila distribusi sederhana berwujud SASB, maka dapat diturunkan hipotesa berikut. Yang pertama, negeri asal adalah SA atau H sama dengan SA. Yang kedua, negeri asal adalah SB atau H sama dengan SB. Yang ketiga, negeri asal adalah SASB atau H sama dengan SASB. Yang keempat, negeri asal bukan SASB atau H bukan SASB. Yang berikutnya adalah distribusi CACB. Bila distribusi sederhana berwujud CACB, maka dapat diturunkan hipotesa-hipotesa berikut. Yang pertama, negeri asal adalah CA. Yang kedua, negeri asal adalah CB. Yang ketiga, negeri asal adalah CACB. Yang keempat, negeri asal bukan CACB. Selanjutnya adalah distribusi CS. Bila distribusi sederhana berwujud CS, maka dapat diturunkan hipotesa-hipotesa berikut. Yang pertama adalah negeri asal adalah C, yang kedua negeri asal adalah S, yang ketiga negeri asal adalah CS, dan yang terakhir negeri asal bukan CS. Selanjutnya distribusi berjalin. Bila beberapa distribusi kerabat sederhana diperhitungkan bersama-sama, maka akan dihasilkan kesimpulan yang jumlahnya lebih sedikit daripada kalau diperhitungkan secara terpisah. Sebab selanjutnya yaitu negeri asal kerabat kompleks. Suatu wilayah yang berbentuk mata rantai dari bahasa kerabat pada tingkat sebelumnya disebut wilayah kompleks atau kompleks area. Misalnya bahasa-bahasa Austronesia dalam wilayah Filipina dan Republik Indonesia membentuk satu mata rantai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.